Ana ibnul Awatiq wal Fawatim. Wa da'una nabda'ul an bil hadis an jaddatihi alaihi salatu wassalam. Mari kita membahas sekarang tentang nenek-nenek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang kemarin disebut, ada beberapa yang belum disebut daripada nenek beliau. Qala hadhil kalimah faqad qala hadhil kalimah al-'athira fi ma'radi hadithi an jaddatihi. Walam yatahaddas biha alaihi salatu wassalam min babil fakhr walakin kata'rifin limanazili hadhihi safa min al-awatiq wal fawatim. Beliau mengucapkan kalimat yang indah ini tentang nenek beliau. Beliau bukan tujuannya membanggakan, tidak, tapi menunjukkan bagaimana mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibilang fakhr untuk bangga, justru mereka yang melahirkan Nabi yang bangga dengan Nabi. Karena itu Nabi mengucapkan bukan karena bangga, tapi menunjukkan bahwa ini orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qalaha sallallahu alaihi wasallam fi ma'radil i'tizaz bi ni'amillahi alaihi fi nafsihi wa ummahati wa abaihi. Sehingga Nabi itu mengucapkannya dalam mode dalam bentuk keterhormatan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada dirinya dan orang tuanya. Ja'a fil asar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana ibnul Awatiq min Sulaim wa fi munasabatin ukhra fi yawm Uhud ruwiya annahu qala ana ibnul Fawatim. Telah datang riwayat dalam asar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku adalah putranya Awatiq. Awatiq itu jamak dari kata Atikah, dari Sulaim, dari keturunan Sulaim. Di dalam keadaan yang lain saat di perang Uhud, Nabi mengatakan ana ibnul Fawatim, aku adalah putranya orang-orang yang menyapi, artinya terbebas daripada, bukan menyapi dari asi, tapi tersapi dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal awatiq jam'u atikah. Awatiq itu jamak dari kata-kata atikah. Wal atikah sifatun limra'atin thayyibatin mutayyibah karimatin mukarramah. Atikah itu adalah sifat untuk seorang wanita yang baik dan sempurna dalam kebaikannya, mulia dan dimuliakan. Wa kana yuqalu imra'atun atikah. Nah, itu dikatakan dulu itu kalau ada perempuan terhormat disebut atikah. Kasifatin lil mar'atil mu'attarah, seperti sifat perempuan yang namanya harum. Waqila ada yang mengatakan al musaffara biz za'faran wa tib. Atikah itu yang diwarnai dengan za'faran dan dikasih wewangian, itu namanya atikah. Sebagaimana dikatakan perempuan al-atikah itu dikatakan mulia. Ada mengatakan dikatakan ketika imra'atul atikah itu seperti al-mar'atul karimah, wanita terhormat. Ada yang mengatakan sifatun lil mar'atil tahirah. Atikah itu nama sifat untuk perempuan yang suci, terbebas daripada perzinahan dan semisalnya. Atau juga al-atikah hiyallati syarufat wa samat hatta innahum yasifuna an-nakhlal atikah bi annaha allati la tata'abbar. Atikah itu diartikan juga terhormat dan luhur, sehingga mereka memberikan sifat kurma itu dengan atikah.
Kenapa? Enggak ada kotoran-kotorannya, bersih. Ya, bersih. Wa subhanallah, kaifa kana ya'tazil sallallahu alaihi wasallam ya'tazu sallallahu alaihi wasallam fi aksar min munasabah. Berulang kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tazu, merasa terhormat, merasa mulia di beberapa keadaan, sehingga beliau mengatakan ana ibnul awatik, itu diucapkan di perang Hunain. Begitu juga di dalam beberapa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana ibnul awatik. Lah awatik yang dimaksud dari nenek-neneknya sebagaimana telah datang riwayatnya di dalam hadis yang mulia yang disebutkan oleh pengarang kitab Faidul Qadir an Siyabat bin Asim, dan diberikan tanda bahwa itu adalah hadis yang sahih. Artinya kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi itu valid, sebab dinyatakan sahih oleh pengarang Faidul Qadir. Kala ba'dul muhaddisin, sebagian ahli hadis mengatakan kana lahu salasu jaddatin min Sulaim, Nabi itu punya 3 nenek dari keturunan Sulaim. Kullun tusamma Atikah, namanya semuanya Atikah. Karena itu Nabi mengatakan ana ibnul awatik, bukan hanya karena mereka terhormat, tapi namanya mereka juga Atikah. Yaitu yang pertama Atikah bintu Hilal bin Falij ibnu Zakwan, ibundanya Abdul Manaf. Kemudian Atikah bintu Murrah bin Hilal bin Falij Ummu Hashim, ibundanya Hashim. Hashim bin Abdi Manaf, nama ibunya adalah Atikah. Kemudian Atikah bintul Auqas bin Murrah bin Hilal, ibundanya Wahab, ayahnya Aminah. Aminah bintu Wahab, ibundanya Wahab, namanya Atikah bintil Auqas. Dan juga ada yang lain, wa baqiyatul awatik min ghairi Bani Sulaim, yang namanya Atikah bukan dari Bani Sulaim ada lagi. Ada yang 3 dari Quraisy, 4 dari Sulaimiyat, ada yang juga 2 dari Adawaniyat, Bani Adi, ada yang Huzaliyat, 1 Huzaliyah, Bani Huzal, ada Qahtaniyah, ada Saqafiyah, Qudha'iyah, Asadiyah. Sehingga yang namanya Atikah dari neneknya Nabi ini banyak. Yang dari Bani Sulaim 3. Yang dari Bani Sulaim 3. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan dirinya dengan mereka, ana ibnul awatik bin Sulaim. Sehingga Sulaim sendiri tafakhara bihadil wiladah, menjadi mulia dengan kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perempuan-perempuan yang dari Bani Sulaim. Waqala Qutaibah mengatakan, Qutaibah berkata, kana li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salasu jaddatin min Sulaim ismuhunna Atikah, fakana idza iftakhara qala ana ibnul awatik. Katanya Qutaibah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 3 nenek dari Sulaim, namanya Atikah. Nah, sehingga Nabi itu pernah membanggakan dirinya dengan mengatakan ana ibnul awatik. Ya, ana ibnul awatik. Qultu balaghani anna ihdahunna Ummu Abdi Manaf wal ukhra Ummu Hashim wa thalithah jaddatuhu min qibali Zuhra, ay Ummu Wahab jadduhu li ummi. Wala alla sabab maruya an ba'dihim annahu sallallahu alaihi wasallam murra bihi ala niswatin salasin min Bani Sulaim. Ada juga yang menyatakan mungkin sebab kenapa Nabi mengatakan ana ibnul awatik, karena Nabi pernah dibawa di hadapan 3 wanita dari Bani Sulaim. Semuanya mereka mengeluarkan putingnya untuk disusukan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengalir susu dan Nabi disusukan dari situ. Sehingga Nabi mengatakan ana ibnul awatik karena putra suson dari perempuan-perempuan dari Bani Sulaim yang bernama Atikah tadi. Wa kanat Quraisy ta'lamu binasabi syarif wa aslihi wa taharatin hadzal nasl wa nabli hadzal asl fala taqdahu fihi wa la taghmas wa la talmaz
wa inna ma kana kullu ma yarfudunahu nuzul ad-din ala hadal yatim. Orang kafir Quraisy, orang Quraisy saat itu mengetahui kemuliaan nasab Nabi, kesucian nasab Nabi, keindahan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya, sehingga mereka tidak bisa mencelah, tidak bisa menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang membuat mereka menolak Nabi itu karena Nabi mendapatkan perintah untuk menegakkan agama, sedangkan Nabi dari anak yatim. Karena yatim saat itu hina, yatim saat itu sangat terhina. Nah, mereka melihat nggak pantas, mestinya yang nggak yatim gitu. Makanya kesombongan yang membuat mereka itu menolak Nabi bukan karena nggak percaya Nabi itu jujur. Mereka percaya Nabi itu jujur, nggak bohong sama sekali. Sekalipun hal yang terlihat mustahil kalau Nabi yang ngomong itu mereka sebetulnya percaya. Cuman yang membuat mereka menolak karena Nabi adalah seorang yatim. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bid'an indama yadhkuru aba'ahu indama yudkaru aba'uhu wa ummahatuh. Li'anna al-arab bi suratin khassah ta'tazu bi umumatihi wa tukrimu hadhihi al-umumah wa yulfatu nadharu alladhi yatasilu an gurbi bima kataba al-aqdamun an al-jazirah hirsal arab fi jahiliyatihim al-ba'ida ala karamin nasab wa taharatil arham wa naqail usul. Rasulullah itu bukan yang hal aneh ketika disebutkan orang tuanya Nabi baik dari jalur ayah ataupun jalur ibunya, karena Arab saat itu sangat menghormati ibunya mereka, memuliakan, sehingga tercatat oleh orang-orang dahulu dari jazirah Arab bahwa mereka sangat memperhatikan atas kemuliaan nasab dan kesucian rahim dan kebersihan garis keturunan, sehingga orang yang bijak di antara mereka mengatakan, yang bernama Aqsa bin Saifi, la yaftinannakum jamalun nisa an sarahatin nasab. Jangan tertipu dengan kecantikan seorang wanita melupakan nasab yang jelas. Jadi mereka itu menikah bukan mencari muka dulu, yang mereka lihat nasabnya dulu. Sehingga orang yang bijak saat itu nggak melihat kecantikan, tapi melihat nasabnya. Memang perempuan itu tungkahul mar'atu li jamaliha wa nasabiha wa hasabiha. Tapi orang Arab itu yang dikedepankan adalah nasab. Fa innal manakihal karimah madrajatus syaraf. Karena menikahi perempuan-perempuan yang terhormat itu untuk menarik, seperti memasang anak tangga untuk menuju kemuliaan. Katakan sebuah syair, wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabiha wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Awal mula air itu menjadi kotor itu karena debu. Sungai itu kalau bawahnya itu bersih, airnya bersih, tapi kalau bawahnya itu kotor, airnya menjadi kotor. Kotornya air awalnya mulanya karena debu. Begitu juga kaum itu akan kotor ketika tidak memperhatikan masalah pernikahan. Nah, itu Nabi SAW juga pernah mengatakan, iyakum wa khudara'ud damin. Hati-hati dengan perempuan-perempuan yang indah tapi enggak baik. Ditanya Nabi, apa itu khudara'ud damir itu? Katanya Nabi, al-mar'atul hasna fil manbatis su. Jadi perempuan yang cantik atau baik tapi dalam lingkungan yang tidak baik. Dalam lingkungan yang tidak baik. Karena itu mereka mendahulukan nasab. Sehingga Nabi mengatakan ikhtaru linutofikum, takhayyaru linutofikum. Pilih wadah untuk sperma kalian. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Wa naqala Abu Amr bin al-Ala. Abu Amr bin al-Ala menukil. Ini termasuk salah satu 7 ahli qiraah. Beliau menukil daripada
salah seorang ulama, beliau mengatakan la atazawwaju imra'atan hatta anzura ila waladi minha. Aku enggak akan menikah dengan seorang wanita sampai aku melihat, aku perhatikan anakku darinya. Ya, apa belum menikah kok tahu anaknya darinya gimana? Maksudnya ditanya, kaifadzak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Belum menikah kok bisa tahu anaknya darinya gimana? Qala unzur ila abiha wa akhiha. Coba perhatikan orang tuanya, abahnya gimana, saudaranya gimana. Fa innaha tajurru bi ahadima. Paling tidak wanita itu akan memberikan dampak seperti antara ayahnya atau seperti saudaranya. Jadi kalau mau menikah, Nabi memberikan contoh juga tazawwajul waludal wadud. Ya. Nikahi perempuan itu yang walud, yang bisa banyak punya anak. Dari mana bisa diketahui? Ya dari saudaranya. Ketika dia punya saudara banyak, ya berarti kemungkinan dia punya banyak saudara. Dia bisa punya banyak anak. Dia bersaudara berapa? 7. Berarti ada kemungkinan dia akan bisa punya anak lebih daripada 2, 3, 4. Seperti itu. Kalau punya anak anak satu-satunya, bisa dia punya anak banyak, tapi kemungkinannya. Atau lihat saudaranya sudah menikah, lihat anaknya berapa, 5, 6, ya berarti dia adalah al-walud, kemungkinan besar. Begitu juga dalam hal ini, kalau kepingin tahu anak orang ini baik atau tidak, kiranya nanti kalau punya anaknya akan menjadi baik, lihat perlakuannya dia kepada saudaranya, perlakuannya dia kepada orang tuanya. Kalau dia baik kepada mereka, itu akan berdampak kepada anaknya. Sehingga ada yang mengatakan kepada putranya, laqad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, aku telah berbuat baik padamu saat kamu masih kecil sampai besar, dan bahkan sebelum kamu lahir. Belum kamu lahir aku sudah berbuat baik pada kamu. Ditanya, wa kaifa ahsanta ilana qabla an nulad. Bagaimana engkau bisa berbuat baik pada kami padahal kami belum dilahirkan? Faqala, sehingga mereka berkata, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubuna biha. Aku pilihkan untuk kalian ibu-ibu yang kalian tidak akan mencela mereka. Artinya merasa terhormat dengan mereka. Sehingga Sayyidina Umar pernah dilapori oleh seorang ayah atas ketidakbaikan tidak baik perlakuan anak terhadap ayahnya, kurang ajarnya anak kepada ayahnya. Ya, dilapori oleh seorang ayah, ini anak saya durhaka, mau dipukul. Anak itu protes, ya Sayyidina Umar, apa haknya anak yang harus dilakukan oleh orang tua? 3 hal, diantaranya apa? Memilihkan ibu untuk anaknya. Akhirnya anak itu ngomong, 3-tiganya ini nggak ada yang dilakukan oleh ayahku. Di antaranya masalah ibu, karena dia menikah dengan seorang pelacur. Ibuku seorang pelacur. Nah itu anaknya akhirnya merasa nggak menghargai ibunya gara-gara perbuatan ayahnya, menikah dengan seorang yang tidak pantas. Bukan berarti semua pelacur itu jelek, enggak. Ya kalau mereka sudah tobat nggak ada masalah. Cuman kalau dalam prosesnya masih belum, lah ini yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Itu memilih ibu sehingga anaknya itu di kemudian hari, ibuku orang yang mulia, ibuku orang yang terhormat, itu yang diajarkan oleh. Lah karena itulah Allah pilihkan untuk Nabi SAW perempuan-perempuan terhormat, sehingga nggak ada yang bisa mau mengejek Nabi SAW dari jalur manapun. Dari segi manapun tidak ada celah bagi Nabi untuk dicela. Tidak ada sedikit pun peluang untuk mencela Nabi. Dari segi ibunya orang-orang terhormat, dari segi ayahnya orang-orang terhormat, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya, anak-anaknya dan seterusnya. Karena itu inilah pentingnya kita mengetahui bahwa orang tua Nabi, kakek neneknya Nabi, dan seluruh garis keturunan Nabi adalah orang-orang pilihan. Karena agar tidak ada kesempatan bagi orang untuk mencari kesalahan, kekurangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan
Allah tingkatkan kembali cinta kita kepada Nabi, Allah kuatkan kembali keimanan kita kepada Nabi, sehingga kita bisa menjadi umat yang terbaik untuk Nabinya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.